Baru, Tanjung Bingkuang, Saut Laweh, Gawuang, Panyakalan, dan Guguk Sarai. Tetapi tanpa diduga, yang dituju seolah arus deras yang memberi terjangan balik. Kami tidak sepakat. Ini merupakan peninggalan terhadap asal usul. Kalian tidak melepas sejarah dengan mencampakkan ketinggian Tata dan Minangkabau. Kalian terburu nafsu dengan melihat kesetiaan ini pada permukaan saja. Minangkabau bukan sekadar nama atau pekik yang membahana. Dengarlah, Minangkabau adalah nilai yang terbahagi jiwa. Tidak ada. Bagaimana kalian merasa yakin tempat bermukim ini akan dihuni manusia-manusia berjiwa kuku, sementara tiang-tiang itu hendak kalian robohkan? Siapa yang hendak merobohkan siapa? Apa yang salah kalau kita berganti atap? Apa kita harus memutus kemungkinan untuk membuat tempat berteduh yang lebih nyaman? Demi tegaknya adat, jika tanah ini kalian pandang tidak nyaman lagi untuk tempat berhuni, maka sebaiknya kalian pergi. Pergi. Setuju. Pergi. Baiklah. Kami datang untuk menimbang pendapat. Tapi jika kalian tidak sepakat, itu tidak akan menghalangi kami untuk melakukan cita-cita. Tunggu. Kami akan tetap bertegak untuk menjadikan Kenagarian Solo sebagai kota madya. Sebuah kota yang disangga nilai-nilai adat dan kekuatan sara. Kalian memang sengaja membangun dinding pembatas, memperpanjang cakap hanya untuk menggarami laut. Dengarkan, jika Solo bukan lagi Kenegarian, maka kata terakhir dari kami, biarlah kita tegak di antara sandaran masing-masing. Dan tanpa Kenegarian, maka punahlah segala ikatan untuk hidup berdampingan. Selamat siang. Maka bara pun tersulut sudah. Berkobar dalam ladang curiga pada datangnya cita-cita atau kesetiaan, sepertinya mengharuskan setiap pejuang bertahan pada keyakinan masing-masing. Begitulah, tiap semburat langit seringkali mengundang mendung, menyelimuti tiap sendi, merambah pada tiap ruang perbincangan, memiskinkan jiwa yang tengah mekar. Tak luput pula pada ikrar cinta kasih sesama anak manusia. Saya tidak bisa mengelak, Adinda. Ambisi kerabatmu terlalu angkuh untuk kami ikuti. Jikapun kita diberi kesempatan untuk dapat berbagi, berat rasanya hidup dalam ketegangan seperti ini. Tapi Kanda, semua itu tak bertaut dengan perasaan kita. Tak sepantasnya
lukisan ini lekang, sementara kita telah susah payah mengukirnya. Perasaan ini tidak akan pernah padam. Tapi jika masih ada pilihan untuk bisa memilikimu, Kanda berpikir untuk memilih menyerah. Kanda, serunyem itukah kita menghadapinya? Ini hanya ketidakpahaman orang tua kita. Mereka sedang belajar bagaimana menunjukkan cintanya pada Nagari. Kenapa kita yang harus jadi korban? Tidak, Adinda, tidak. Mereka saling mengabaikan satu sama lainnya. Nagari bagi kami bukan sekedar keemasan masa lalu. Ia adalah pengaturan hidup yang sudah menjadi nafas kami sehari-hari. Dan maaf, kerabatmu itu telah mencabik sendi-sendi kehidupan yang telah berurat ini. Tidak, Kanda, tidak. Keinginan kami hanya berupaya bisa berdiri sejajar dengan yang lain. Jika Solo menjadi kota, ia bukan hanya kebanggaan Nagari kami. Solo akan tetap menjadi permata Ranah Minang. Dan apapun kenyataannya, cinta ini tak bisa dibatasi oleh dinding apapun. Kanda tidak bisa mencintaimu dengan dada terpasung. Kanda benar-benar lelah. Kanda ingin pergi meninggalkan semua ini. Kanda, Merantau menjadi keputusan terbaik, Dinda. Di sana, semoga saja banyak hikmah yang bisa dipetik. Dinda tak sanggup berjalan sendirian. Kanda tidak berminat memadamkan kasih kita. Jika waktu meredakan perbedaan ini, Kanda pasti kembali. Kanda akan kembali, menyunting kesetiaan dan ketabahan Dinda dalam menunggu. Selamat tinggal, Dinda. Kanda, Selamat tinggal. Maafkan Kanda. hati mulai menulis debur. Selepas bergandengan di sepanjang bibir danau, sembab bola mata menahan malam yang tak henti menebas bisikan. Kata hatimu, nagari ini guratan usia yang masih fajar, yang bisa kau lupakan di setiap lekuk uratnya. Tapi panggilan kemuning padi tak akan pernah senyap, sekalipun oleh deras hujan berulang. Ya, kutitipkan kenangan pada dendang kanak-kanak, sebab tiupan bansi terlalu benderang mengabarkan kampung halaman. Sebab di sini aku masih tertatih memadamkan nyala rindu. Pada batang-batang padi yang riuh berjajar, pada tiupan angin yang membuatmu menggelombang. Kugantungkan cinta
seperti danau di bola matanya. Yang tak kenal letih menungguku kembali. Kutitipkan cinta. Sebab kemuning padi adalah usapan ibu. Sabalun bakaba di rambang patang. Senja pun menderaskan cucuran keringat. Debur itu perlahan menenang, bukan karena kepasrahan, semata karena jendela telah terbuka. Tirai pun berayun tersepoi angin. Orang-orang menjadi bijak oleh niat yang luhur. Mereka menjadi rindu pada genggaman jemari saudaranya. Sebab panggilan masa menuntut untuk berbenah, agar pemukiman semakin selaras dengan zaman. Tak ada kata lain kecuali berdamai dengan perubahan. La dapet katonan sayo bule la bulia digolongkan, kok pipi la bulia dilayangkan, bule aye kapam bulu bule la kato kamu pakai la sanang umai kasadonyoi. Balayakai disalido arinan sadang tangari, lasa pakai umai kasadonyo paakasanang dalam mati tuanai. Perbedaan ini tidak seharusnya membuat saya bersempit dada. Banyak yang harus dikorbankan. Sebagai mama, saya merasa semakin jauh dari sikap bijak. Angku, berilah kesempatan kepada kami untuk mewujudkan Kotamadya ini. Semangat Kanagarian akan selalu kami jaga, agar kota Solo berkembang menjadi pusat daya cipta. Saya paham, Dusana. Paham. Tak ada yang salah pada etiket kebaikan. Saya tahu setiap kemauan untuk membuat segalanya menjadi lebih baik adalah luhur. Terima kasih, Angku. Seperti keluhuran kemenakan kita yang saling jatuh cinta. Memang tak ada yang lebih berharga dari keluhuran. Mudah-mudahan kemajuan kota ini akan selalu bermuara ke sana. Iya. Dan semoga keluhuran tidak berhenti sebagai sebuah citra. Karena keluhuran bukan apa yang nampak di mata. Saya mengerti, Dusana. Nagari atau Kotamadya itu hanyalah sebuah bungkus saja. Iya. Sementara Minangkabau yang sama-sama kita cintai adalah nilai.
ia hanya subur dalam kejujuran kita. Ya, maafkan saya. Maafkan saya, Dusana. Mari. Terima kasih. Pandai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fajar telah menyingsing di pertengahan 1956 ini. Hari ini kita teguhkan semangat kita untuk membangun kota Solo ini menjadi sebuah kota madya yang sejajar dengan kota-kota lain di Nusantara. Telah terencana di hadapan kita 2 kecamatan, yakni Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan, untuk berikrar memakmurkan kota tercinta kita ini. Saudara-saudara, kota Solo bukan sekedar kota yang hiruk pikuk demi mengejar kemegahan, tapi kota Solo ini adalah ruang yang lebih lapang untuk menjaga silaturahmi, tempat yang lebih luas untuk berekspresi. Saudara-saudara, rumah ini, rumah kita ini adalah rumah yang teduh untuk saling peduli. Dan lebih daripada itu, kita akan mulai dari kota Solo ini untuk menjadikannya tempat saling memberi nasihat, agar kita tak ujub, tak kabur, dan bersikap sewenang-wenang. Mari saudara-saudaraku, mari bergandengan tangan menggapai ridhonya sambil mendekap kesabaran bahwa ridhonya akan jauh panggang dari api sebelum kita menebar cinta di antara sesama. Hidup kota Solo! Hidup kota Solo! Hidup kota Solo! Hidup kota yang kita cintai ini! Akhirnya sampailah di penghujung tahun 1970. Ketika itu, percikan air danau mulai menyisakan sejuk embun. Lalu lalang wajah yang bergenggaman tangan mulai berseri-seri.
di arah barat kota. Panorama terpoles warna jingga. Deru kendaraan adalah orkestrasi semangat yang tak pernah pudar. Irama kehidupan berdetak di setiap sisinya, menyisir dalam jeda-jeda waktu yang dirindukan. Ketika panggilan Robi bersahutan, kota Solo pun tenggelam dalam kekhusyuan. Semua bersujud pada satu penjuru, mensyukuri hidup dan senantiasa menghidupkan rasa syukur. Sampai siapapun yang bermukim akan menagih pengabdian sang pengemban amanat untuk menjaga kota Solo menjadi elok bagi siapapun yang bertamu, menjadi elok